Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Lila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu yuk. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Gimana nih teman-teman? Udah pada masak belum? Kalau belum masak, tonton video aku ya sebagai rekomendasi buat teman-teman di rumah yang lagi pada kebingungan mikirin menu pagi ini. Cuaca di kotaku masih hujan ya. Gimana cuaca di kota teman-teman di hari ini? Nah, pagi ini aku lagi nggak enak badan karena masih pilek. Jadi pagi ini kepengen masak yang hangat-hangat atau makannya hangat-hangat ya teman-teman. Nah, aku pagi ini mutusin mau masak soto ayam aja. Tadi untuk ayamnya udah aku cuci bersih, untuk kulitnya aku buang ya. Karena aku tuh kalau masak ayam paling gak suka dengan kulitnya. Dan tadi untuk ayamnya aku juga menggunakan setengah aja. Aku masaknya sedikit aja karena yang makan nanti siang itu cuma kami bertiga, kalau malam cuma aku dan adik Razik aja. Dan kalau adik Rafiq paling makannya ya namanya anak-anak gak banyak gitu teman-teman, sedikit. Makanya aku di sini gak masak banyak-banyak karena pak suami lagi dinas di luar juga. Nah, ini ayamnya udah aku rebus. Untuk buih-buih di atas itu kita buang ya, karena buih-buih itu nanti yang bikin soto kita bakalan amis. Nah, ini aku juga mau bikin perkedel kentang. Aku di sini udah bersihkan kentangnya dan aku potong-potong seperti ini ya teman-teman, agak tipis-tipis sedikit biar nanti pas digoreng matang sampai ke dalam-dalamnya. Sebetulnya untuk pagi ini mager sekali buat bergerak karena kondisi badan yang kurang fit, tapi apalah daya, mikirkan nanti anak mau makan apa. Ya udah, makanya ini ke dapurnya atau masaknya udah agak siang ya teman-teman. Nah, lanjut, ini aku lagi bersihkan dulu buat bumbu-bumbu sotonya. Ini udah 2 hari kemarin pileknya masih meler-meler gitu ya teman-teman, jadi bawaannya malas saja mau bangun dari tempat tidur. Seandainya aja ada yang bantuin kerjaan di rumah, mungkin bawaannya nggak pengen bangkit aja dari tempat tidur karena memang keadaan badan ini yang lagi kurang fit ya teman-teman. Makanya di sini ada pepatah yang bilang seorang ibu rumah tangga itu sebetulnya nggak boleh sakit. Kalau seandainya ibu rumah tangga itu sakit, maka hancurlah dunia perdapuran. Tapi mau gimana lagi, kadang-kadang kepikir juga buat masak, kepikir juga buat beres-beres, nengokin kondisi rumah yang nggak rapi, pikiran pun jadi nggak tenang. Makanya ini dibela-belain buat bangun, buat masak, bersih-bersih, buat ngerjakan semua pekerjaan rumah lah. Pokoknya begitulah teman-teman. Kemarin pun udah nggak masak, makanya hari ini kuat-kuatin aja buat bangun, buat masak. Karena adik Rafiq itu kalau kita nggak masak nanti dia nangis-nangis, nanya bakal minta makannya pakai itang gitu katanya teman-teman. Nah, ini untuk bumbu sotonya tadi aku pakai bawang putih, ada kunyit, ada kemiri, ada merica, dan untuk bumbunya di sini udah halus ya teman-teman. Lanjut aja, ini aku mau numis. Untuk bumbu halusnya tadi aku udah tuangin juga minyak ke dalam wajannya. Tunggu minyaknya panas, lanjut kita tumis. Untuk bumbu halus tadi kita tumis hingga tanak ya, dan
hingga tidak tercium lagi bau langu dari bumbu. Tanda bumbunya tanah itu dia udah terniak gitu ya teman-teman. Lalu aku tambahkan untuk daun jeruk dan juga daun serai agar aromanya nanti dari soto kita lebih enak gitu ya teman-teman, atau perlu rempah-rempahan gitu. Nah tadi udah tanah, lanjut aja aku pindahkan ke dalam kuah yang untuk rebusan ayam juga tadi ya. Nah aku tambahkan juga di sini masako rasa ayam dan juga garam. Ini untuk rasanya aku icip-icip udah pas ya teman-teman. Nah lanjut di sini ayamnya pun tadi udah empuk. Aku mau keluarin dari rebusan kuah soto kita tadi karena kaldunya udah ada di dalam kuah tadi. Lanjut aja di sini ayamnya mau aku goreng untuk suwir-suwiran soto kita nanti ya. Nah di sini untuk ayamnya kita goreng sampai matang. Ini aku udah balik ya karena udah berwarna kuning kecoklatan di bagian atasnya. Kalau udah matang sempurna lalu kita angkat, kita pindahkan aja ke dalam piring ya teman-teman, kita sisihkan dahulu. Dan lanjut ini minyak bekas goreng ayam tadi aku goreng kentang buat pergedelnya ya teman-teman. Nah di sini aku juga udah bolak-balik untuk kentangnya agar matangnya lebih merata. Ini aku ngirisin bawang buat pergedel kentang nanti dan juga buat taburan soto kita nanti. Aku ngirisnya pakai tangan gitu aja teman-teman, nggak pakai talanan karena menurutku pakai talanan itu lebih tebal, nggak tipis-tipis gitu kalau untuk bawang goreng, makanya aku lebih suka ngirisnya seperti itu tadi ya. Ini untuk kentangnya udah matang, lanjut aja kentangnya di sini mau aku sisihkan dahulu ke dalam piring. Dan lanjut ya, ini aku mau gorengin dulu buat bawang merah yang udah aku iris-iris tadi, yang nanti bakal aku gunakan buat bawang bikin pergedel dan juga buat bawang taburan soto kita nanti. Untuk bawangnya di sini udah berwarna kuning. Lanjut aja di sini aku mau saring ya, aku mau tiriskan dulu di saringan ini, nanti baru aku pindahkan ke dalam piring. Nah ini untuk kentangnya mau aku tumbuk aja di dalam piring itu menggunakan batu gilingan cabai ini ya teman-teman. Nah di sini numbuknya aku nggak terlalu kuat-kuat, pelan-pelan aja. Kalau kuat-kuat nanti yang ada malah piringnya yang bakalan pecah ya teman-teman. Nah di sini aku tambahkan untuk bawang gorengnya 1 genggam aja, tambahkan sedikit kaldu jamur dan juga garam halus. Kita tumbuk lagi hingga semuanya halus dan tercampur rata ya. Kalau untuk kentangnya tadi udah halus, lanjut aja di sini aku mau bentuk untuk pergedelnya. Aku membentuknya di sini bulat-bulat aja ya teman-teman. Di sini aku menggunakan spatula dan juga sendok sambil aku pipi-pipikan juga, bulat-bulatkan seperti ini menggunakan kedua tangan ya teman-teman. Tapi maaf terlebih dahulu tangan aku udah aku cuci bersih ya. Cara membentuk pergedelnya seperti ini ya, tapi sesuaikan aja bentuknya dengan keinginan teman masing-masing ya. Bentuk pergedel ini macam-macam, ada yang bulat, ada yang lonjong. Kalau aku di sini bentuknya bulat-bulat aja ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di rumah? Udah ada inspirasi belum buat masak pagi ini? Atau masih mikir-mikir buat masaknya? Kalau masih mikir-mikir, tontonin terus ya video aku. Semoga aja ya menu-menu rumahan aku bisa buat
ajuan masakan teman setiap harinya. Dan semoga aja ya menu resep rumah-rumahan aku ini juga cocok di lidah teman-teman masing-masing. Aku juga nggak maksa kok, kalau teman-teman pakai resep menu rumahan aku ya syukur alhamdulillah, ataupun teman-teman cocok dengan resep menu rumahan yang lain juga nggak apa-apa. Ini tadi untuk pergedelnya udah selesai semua aku bentuk. Aku udah kocokkan 1 butir telur ya teman-teman buat baluran pergedel kentang kita. Di sini juga aku udah goreng satu persatu ke dalam minyak untuk pergedel kentangnya tadi ya teman-teman. Kalau bikin soto wajib ada buat pergedel kentang ini ya. Aku nggak tahu juga pergedel kentang ini menu utama di soto atau sebagai menu pelengkap. Setiap aku perhatikan, setiap di warung soto, aku jajanan soto maupun itu soto Padang, soto Medan, pasti aku ada nemukan pergedel kentang di dalamnya. Apalagi kalau di soto Padang ya teman-teman, pergedel kentangnya itu dibikinnya super jumbo. Tapi habis itu pas kita beli, yang naruhnya nggak satu-satu gini ya teman-teman, dia nanti pasti dicuil-cuilnya sedikit-sedikit, nanti dia baru taruh ke dalam soto yang mau dia hidangkan. Coba aja deh teman-teman perhatikan kalau teman-teman makan di soto Padang, perhatikan deh pergedel kentangnya pasti super jumbo. Ini untuk pergedel kentangku udah matang ya teman-teman. Dan ini aku lanjut mau suwir-suwir untuk ayam yang udah aku goreng tadi. Di sini aku nyuwirnya nggak terlalu kecil-kecil ya teman-teman, aku nyuwirnya sedang-sedang aja. Karena kan ini untuk makan sendiri, bukan untuk jualan. Makanya di sini aku nyuwirnya ngasal jadi aja ya teman-teman. Nah, ini aku juga mau nyiapin taburan buat di atas soto. Aku mau ngirisin dulu untuk si daun bawang. Untuk daun bawangnya aku mau jadikan taburan di atas soto aja ya. Aku nggak masukkan ke dalam kuah sotonya langsung. Sekali lagi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Ini adalah sebagai bentuk dukungan dan support sistem teman-teman terhadap akun aku ya. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe video aku ini, jangan lupa buat like dan subscribe ya teman-teman, sebagai bantuannya terhadap akun aku agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku juga lebih bisa berkarya lagi. Alhamdulillah ya, untuk soto pagi ini udah selesai. Lanjut di sini aku mau bersih-bersih dulu buat area kompornya. Nah, di sini Adek Rafiq juga lagi merengek ya teman-teman, dia minta dihidupin TV karena di rumah udah nggak ada orang lagi. Abang Razik tadi udah berangkat sekolah. Pagi ini Abang Razik masuknya jam 8 dah, karena Abang Razik udah selesai ujian. Nah lanjut ya, tadi aku udah selesai hidupkan TV, aku lanjut bersih-bersihnya. Aku udah bersihkan juga bagian bawah kompor. Dan lanjut ini aku mau nyuciin buat botol susunya si Adek Rafiq. Adek Rafiq itu selalu seperti itu, kalau udah nggak ada abangnya di rumah dia pasti agak rewel gitu ya teman-teman, mungkin karena udah nggak ada kawan ya. Ini aku tadi udah gosokin juga buat botol susu si Adek Rafiq. Lanjut ini aku mau bersihkan wastafel tempat cuci piring pun udah selesai ya teman-teman. Nah ini Adek Rafiq udah mandi, aku pun udah selesai mandi. Lanjut aja di sini aku mau nyuapin dulu untuk Adek Rafiq. Alhamdulillah Adek Rafiq hari ini makannya udah mulai lahap, mungkin badannya udah agak mulai enakan ya teman-teman, pileknya pun udah mulai berkurang.
Sekarang malah bundanya yang ketularan pilek. Nah, ini aku mau nyiapin dulu soto buat Abang Razik. Abang Razik udah pulang sekolah ya teman-teman. Sebetulnya dia dari pagi tadi udah minta dibikinin, cuma karena aku belum selesai masak, waktunya mepet, ya udah aku bilang nanti abang pulang sekolah aja makan sotonya. Dan Abang Razik pun sekolahnya untuk hari ini nggak lama, cuma 1 jaman, masuk jam 8, jam 9 udah pulang. Nah, ini untuk kuah sotonya udah aku panaskan lagi. Aku mau hidangkan dulu buat Abang Razik. Di sini sotonya aku bikin kuah kuning ya teman-teman, cuma aku nggak menggunakan santan, aku menggunakan air aja. Nah, di sini hidangan soto untuk Abang Razik udah selesai. Ini Abang Razik lagi menikmati soto yang aku bikin ya. Nah, dia kayaknya seperti mau mukbang gitu. Dia bilang satu suapan buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.